Sudah dapat jodoh Kak King. Match 18 aku ikut bang katanya. Hari-hari guys. Hari-hari guys. Match 18 ya. Always guys. Always 18 bro. Haruskah match 18 kah bang? Hei anda. Sudah terlepas. Maksudnya apa ini? Terlepas apa ini bro? Udah punya kah? Wah, welcome to Land of Dawn. Kita akan langsung lihat aja pertarungan yang akan terjadi antara pasukan dari tim Onyx dan juga RRQ. Ada Kana yang memakai hero Kufra ya. Ada Zilan memakai badang, mencoba untuk mencari informasi terlebih dahulu. Berhadapan dengan Pavius yang kini ada dari seorang Neons ya. Dan kita lihat serang Skulls dengan memakai Franco, terkena beberapa serangan tapi masih cukup kuat. Mencoba untuk kabur di saat dirinya kali ini sedang mencoba memberikan pressure ternyata ya ke arah seorang Listeria. Dan lihat ada seorang Bunzi yang kini juga mencoba untuk ke bagian atas lagi. Berhadapan dengan seorang Uzi, lawan yang sulit harus dia dapatkan di game yang kali ini. Dan Nanzi yang mencoba untuk memakai Yin juga bisa jadi salah satu alternatif juga ya untuk bisa menculik seorang Fanny. Si Fulan dengan memakai Cheng sudah mencoba untuk melakukan platingan, mencoba untuk nantinya mungkin bisa memberikan backup ke arah tempat-tempat yang lain ya. Mungkin juga harus malah membuat dirinya akankah harus jadi pemain pertama yang berhasil untuk membuka point kill. Ada seorang Skulls yang hampir saja berhasil untuk terkena sebuah panis. Lihat di bagian bottomnya ada seorang Neons yang juga masih mencoba untuk mengambil ke arah sebuah kelomang, mencoba meladeni permainan dari seorang Zilan ya, yang mungkin bisa mengancam. Abyssal Hero pun gagal untuk mengenai. Lihat dengan war yang kini bakal terbuka, apakah membuat masalah untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx yang ada di bagian depan sana. Lihat dengan Fanny yang juga kini mulai bergegas, memanfaatkan sebuah serangan. Sebuah cutthroat pun berhasil membuka point kill. Dan kita lihat juga adakah sebuah pick off tambahan yang akan terjadi. Namun Neons ini masih lebih, Zilan pun terancam. Dengan bantuan Wave Neon juga kini mulai datang, hampir saya membuat serang Zilan ya. Jadi pemain yang mungkin bisa tereksekusi dan itu bakal menambah point kill buat teman-teman dari tim RRQ. Dan lihat dengan menjaganya area di bagian tengah lagi ya. Abyssal Hero tadi gagal untuk bisa dikirimkan. Sementara satu bola lompatan pun berhasil untuk serang karena lakukan. Membuat ancaman dengan satu buah Might Run yang juga kini harus terbuka. Dan si Fula hilang sudah. Tiga pertama untuk pasukan dari tim RRQ pun terjadi. Meskipun mereka pun juga harus kehilangan beberapa pemainnya lagi. Bahkan saat ini pasukan tim RRQ pun masih cukup kuat untuk bisa membalas dan menyamakan keadaan lagi. Mapnya sengaja biar nggak ada spion teman-teman. Mapnya sengaja biar tidak ada spion teman-teman. Sebenarnya mah kagak guys. Lihat dengan beberapa serangan yang juga masih mencoba untuk dimanfaatkan. Neon sama kaki ini berhasil dihentikan. Bisa menit pun datang, mencoba untuk memberikan kejutan. Bisa serang Sivala pun juga kini dalam posisi yang gak cukup baik. Belum memberikan bar yang ternyata datang. Oh ternyata memancing dan serang Unil pun terculik. Gak ada pemain yang berhasil untuk membantu. Dan lompatan pun juga harus terjadi sehingga ciri-ciri pun berhasil digunakan. Sayap pelindungmu untuk melindungi teman-teman dari tim RRQ dalam sebuah bencana. Nah melihat Neon pun masih mencoba untuk bertahan di saat Maitsan pun terbuka lagi dan serang si Fula. Dijegal meskipun ada sebuah Meteor Shower sempat dilakukan langsung. Dan lihat kali ini ada pahlawan datang, hilanglah sudah bejir. Jadi kalah sama orang baru kah dia bang? Waduh ya. Bisa ikut bisa. Mapnya emang kosong. Itu tadi ada spion. Pamit dulu. Oke bang Penjantan. Bang Penjantan terima kasih banyak bang. Terima kasih banyak bang. Nanti kalau ada match 18 ikut ya. Hari-hari guys match 18 guys. Masih mengejar. Posisi Unil kini dalam bahaya. Di saat ada pertarungan lain yang harus membuat serang Nancy pun juga memperkuat sebuah double kill. Tapi terkena sebuah retribution. Listeria berhasil mengunci pick off ketiganya. Dengan serang Sifula yang juga kini sepertinya harus dalam bahaya. Mencoba kaburkah dengan posisi yang gak cukup aman. Perlahan terkena satu buah gigitan. Bloody Hand berhasil dilayangkan dan membuka poin kill lagi untuk pasukan dari tim Onyx. Lihat kali ini Onyx harus kehilangan serang Sifula dan Abyssal Hero pun juga harus mengenai dan mencoba menyelamatkan kali, tapi Blazing Dart pun juga terbuka. Serang Uzi pun mencoba untuk kabur dan Kana berhasilkah untuk juga selamat dalam posisi darah yang begitu sekar, mencoba untuk kabur dari sergapan serang Unil yang ternyata berhasil melakukan satu buah takedown ya.
O'Neal juga dalam posisi yang nggak baik juga, berada di bagian burst, tapi kini mungkin bisa memberikan pressure lebih karena jungle dari pasukan tim lawan. Tapi dengan ada bantuan, beberapa Rhapsody terjadi, membuat pasukan dari tim Onyx pun nggak yakin agar bisa mengambil karena sebuah parpanya dengan rapi. Dan lihat ada Casper Retribution yang berhasil digunakan di saat sebuah Might Run-nya menculik seorang Listeria. Lihat dengan begitu cepatnya seorang Nanzi berhasil juga membawa point kill ya untuk di gamenya kali ini. Panggil ya kalau ada, boleh nanti ku panggil. Ada sih nama temanku yang lagi jomblo bang, namanya Grizzly. Kalau mau boleh nanti ku kenalin bang. Ana mencoba untuk juga kini menggunakan sebuah space untuk bisa kabur. Flicker menjadi sesuatu yang cukup baik. Namun kini ada beberapa serangan lagi yang mungkin bisa terjadi. Gankingan pun harus bisa dimanfaatkan. Penghancuran kartu di bagian top lane pun juga kini akan terbuka. Katanya bisa ikut tapi quiz katanya bisa. Tapi kalau lagi ada quiznya Kak Naswa, tadi ada gratis 1. Tadi di game berapa ya? Game 1 ya? Sekarang ini lagi banyak yang VIP, jadi belum ada gratisan lagi. Ditunggu ya Kak Naswa ya. Dengan turret yang juga berhasil dihancurkan langsung di arah top lane. Dan kita lihat ini mulai ada perkembangan ya dari timnya RRQ yang bakal mencoba untuk mengambil kesempatan juga untuk mengunci sebuah turtle di game yang kali ini. Dengan beberapa tembakan juga masih dikirimkan, turret bakal berhasil dihancurkan. Di saat killing spree pun juga berhasil serang Nancy pun dapatkan kehilangan seorang kanan. Ini bakal jadi masalah dengan perlahan mencoba untuk mengambil space ke arah sebuah turtle yang ada di bagian bawah. Ini bakal menjadi bencana buat pasukan dari Onyx yang harus seperti tertinggal lagi dari segi goldnya di game kali ini. Udah ada 19.000 gold ya yang berhasil diambil. Minta aja slotnya banyak katanya demi gold. Masuk Ichi bos. Dengan kita lihat ada beberapa pelatihan yang harus masih terjadi. Katanya match 18 kok bisa Grizzly. Maksudku, ku pikir ingin pasangan ya. Ternyata match 18 ya. Oke boleh nanti kalau ada match 18 nih ya. Kalau ada nih ya. Penculikan yang masih bisa digunakan untuk serang Nancy bakal membuat dirinya kayaknya semakin snowball banget buat game kali ini ya. Udah ngamanin 8 pick off dan hanya tumbang 1 kali aja. Mencoba menyambar juga seorang ZTR dengan harus membuat dirinya pun tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan lihat warnya pun harus cair di bagian bawah. Siapakah yang harus terkena banyak tumbangan, tapi kerugian pun terjadi buat pasukan dari RRQ. Dengan 2 pemain yang juga harus kehilangan kali ini. Namun ada beberapa turret yang juga kini berhasil untuk dijalankan dengan adanya Weaponion. Bisa menjadi sebuah masalah juga kalau pasukan dari kedua tim mencoba untuk memainkan war, tapi mereka nggak lihat ada beberapa turret yang harusnya bisa dimanfaatkan ya. Di saat Blazing 2 tadi sempat dilakukan serang Uzi dan sepertinya harus membuat dirinya pun kabur. Serangan yang masih belum terlalu dalam ya. Sepertinya harus tadi terbuka. Namun melihat dengan masuknya seorang Zilan malah menjadi sebuah masalah. Fist crack-nya menggetarkan langsung serang Neons yang ternyata tadi harus berhasil diamankan. Wah, aku pikir keras ternyata dibokong langsung sama Badang ya yang ada di bagian belakang. Dan kita lihat satu pemanasan pun kembali dilakukan dan Sasifula pun harus terculik kembali. Lihat untuk yang ke-6 kali ini Sifula harus lagi dan lagi terkena sublimasi di tangan diserang Nanzi. Namun pengambilan purple pun juga kini akan berhasil dimaksimalkan oleh pasukan dari RRQ. Lihat dengan Onyx yang masih mencoba menjaga purple-nya. Dengan kita lihat juga harus membuat serang Kana pun harus mendapatkan darah yang kali ini setengah sudah ya. Udah cukup banyak kehilangan darah dan Kana harus mencoba untuk menyelamatkan juga Listeria agar tapi barrier dan fist crack. Dengan Winter Crown yang juga harus digunakan, JP masih mencoba untuk kabur. Selamat ternyata dalam sebuah pertarungan. Dan lihat ada Blazing Duel yang juga kini harus terjadi dan mengenai serang O'Neal. Blazing Duel from Uzi yang ternyata berhasil dimanfaatkan dan bersama dengan Meteor Shower yang juga berhasil dikeluarkan. Neons masih menjadi pemain yang ternyata masih bisa survive dan harus pulang sepertinya ke belakang sana. Tapi dengan datangnya serang Bunzi juga ya, ini juga bakal membuat Uzi sepertinya bakal dalam masalah. Mencoba untuk menggocek-gocek layaknya seorang Lionel Messi. Uzi harus terhentikan kali ini. Point samban pun terbuka lagi, namun Meteor pun juga kini harus dihentikan karena akan sangat berbahaya jika harus membuat serang Neons pun ditumpangkan. Tapi dengan lihat ada beberapa poin kill yang juga terjadi di bagian bawah. Ini ngebuka sebenarnya kesempatan banget ya untuk pasukan Onyx bisa memberikan bantuan juga ke beda atas karena serang Sifula benar-benar butuh banget sebuah backup ya. Tadi beberapa kali Sifula harus mencoba untuk maksain dari segi serangannya.
Namun kayaknya juga udah nggak bisa bertahan terlalu lama dengan barrier juga harus terbuka. Lihat di bagian tengah, pasukan dari tim Onyx masih cukup matang untuk bisa membuka ya wakil tambahan di gamenya kali ini. Dan dengan bantuan Lord yang juga udah berhasil mereka bawa, apakah ini bakal menjadi kesempatan mereka untuk bisa memenangkan nantinya game yang kali ini? Lord yang bakal mulai berjalan ke arah Tuplin harus bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari tim Hierarchy. Masih mencari-cari pemain lain dengan kita lihat ada beberapa platingan yang masih juga digunakan. O'Neal menjaga area di bagian bottom lane, mencoba hindari pengancaran turret, namun sayangnya wave minionnya cukup kuat ya, yang ternyata gagal untuk bisa membuat pasukan dari tim Onyx pun kesulitan dalam melakukan pengancaran ke arah sebuah turret. Dan kini ada Purple juga mulai mencoba direbut, tapi Bunzi pun gak akan kasih mudah, namun juga seberat dengan sebuah barrier yang kembali sarang Zilan pun mencoba gunakan. Dan lihat flashing dua from Bunzi pun kembali juga terbuka. Dua arah pemain tersisa bersama dengan beberapa turret yang juga kini bakal langsung dihancurkan langsung oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Ini bencana 3 dan 4 turret. Kita udah berhasil, teman-teman dari tim Onyx pun dapatkan 5 turret yang saat ini sudah berhasil untuk mereka pegang. Mencoba untuk menambah lagi kesempatan dengan turret yang ada di bagian atas yang mungkin bisa didapatkan. Sisa seorang Bunzi masih menjaga areanya. Ini berada di bagian atas, tapi lihat dengan kelengahan yang terjadi, O'Neal harus melihat bahwa sebuah turret yang ada di bagian bottom lane harus kini didapatkan langsung ya. Untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx dan Hierarchy semakin bakal dipersulit ya. Dari segi permainan mereka ketinggalan sekitar 3000 gold, dan point kill juga sebenarnya nggak terlalu jauh, cuman dari segi turretnya mereka tertinggal lumayan berasa ya, 3 turret dari teman-teman tim Onyx. Dan kini Maison Forest terbuka lagi dan serahkan, apakah berhasil terculik? Lihat dengan mengamuknya seorang Nancy ya, mereka harus gagal untuk bisa membuat Kana dihentikan di tangan dari dirinya. Namun Fanny-nya ini masuk sudah, tapi ada sebuah penghalang yang membuat dirinya pun bakal langsung terkena sebuah panis begitu saja. Dengan cepatnya point kill pun diciptakan dengan tembakan yang juga harus mengenai serang Sivula. Ini membuatkan sebuah masalah tambahan harus terjadi buat teman-teman dari tim Onyx, tapi dengan gankingan dan gak mencoba untuk komitnya pasukan tim Hierarchy buat ngebantuin teman-temannya lagi ya. Ini malah tadi ada kesempatan di mana Neons yang tadi udah terlalu maju malah jadi pemain yang harus terkena point kill ya. Dan kita akan lihat bagaimana cara dari kedua tim untuk bisa ngambil ke arah Lord yang kedua ya. Lord kedua yang harus bisa diambil, harus mereka cari cara untuk mengunci Lord yang ada di area atas sana. Siapakah yang akan berhasil untuk dapatkan? Kedua tim akan mulai bersiap mencoba untuk memainkan beberapa platingan terlebih dahulu ya, menjaga mungkin area di bagian tengah langsung. Bersama dengan kita lihat juga ada inisiasi kah yang akan dilakukan oleh serang Kana. Mungkin bisa melompat, tapi harus juga lihat bahwa pasukan dari tim Hierarchy juga nggak akan kasih mudah lagi buat ngasih Lordnya di game kali ini. Namun Uzi memberikan satu buah pemulus untuk sepertinya memancing pasukan dari tim Hierarchy untuk menjaga area mereka ya. Dan gak ada pemain yang mencoba untuk notice. Oh, jungler yang turun guys. Menurutku sih harusnya jangan yang turun jungler gak sih guys? Berarti harus di buying time dulu ya. Nggak adanya sosok jungler harusnya membuat pasukan dari tim Onyx tadi punya dapat space juga ya buat lebih jauh lagi. Tapi kini dengan Aruk yang harus terbuka, JPM membuka satu buah gigitan. Bloody Hand tadi sempat dilayangkan, tapi Meteor pun juga kini berhasil untuk menemui sebuah ruang dan membuka ke pengambilan. Di saat Listeria pun juga berhasil menangkap serang Nancy. Dan lihat dari serang O'Neal gagal mengejar, 3 orang pemain pun hilang begitu saja dan 2 orang pemain tersisa. Dan lihat karena tadi hampir saja berhasil untuk mendapatkan Bunzi di sana. Namun dengan kita lihat juga serang Bunzi yang masih mencoba untuk memberikan beberapa Rhapsody lain, mencoba untuk menjegal, tapi wave-nya di bagian tengah pun juga kini bakal mulai masuk lagi. Bakalkah mendapatkan sebuah turret yang ada di area tengah sana ya? Dengan masih juga cukup kuatnya harusnya pertahanan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Hierarchy di gamenya kali ini guys. Pertahanan yang masih bisa disiplin terjadi, namun blessing from Uzi menculik juga ke arah satu member lain. Dan kini O'Neal mencoba untuk tadi survive, tapi terkena sebuah cutthroat yang gak bisa membuat dirinya pun juga selamat. Serangan yang terus bertubi-tubi terjadi dari pasukan tim Onyx yang mencoba ya mendapatkan space di mana mereka bisa memainkan teman-teman dari tim Hierarchy jika mereka kehilangan dalam segi posisi ya. Posisi yang offset mereka udah bisa manfaatin banget buat ngambil point kill. Dan memang kalau kita lihat dari segi Onyx lebih bisa banget buat manfaatin dari segi teamfight. Itu yang membuat mereka pun masih unggul sampai di menit yang ke-14 sekarang ya. Dan bagaimanakah caranya ya
buat dari teman-teman tim RRQ untuk bisa membalikan keadaan. Dengan Lord yang juga kini bakal sepertinya mencoba untuk didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Berhasil di sana dengan Abyssal yang juga kini haruskah terjadi. Lihat dengan masuknya beberapa pemain dari pasukan teman-teman tim RRQ bisa membuat masalah lebih. Lihat dengan Mitcher yang juga kini terjadi, mencoba untuk mencegah pemain, tapi Uzi dengan blessing duetnya mencoba untuk mengatakan bahwa dirinya mungkin masih bisa survive. Namun terkena sambaran lain di tangan The Shrill Schools, membuat pasukan dari tim Onyx pun kini harus tanpa seorang Gold Ladder. Dan Kana apakah masih bisa dikejar di saat Rhapsody pun juga harus menusuk langsung jantung seorang badang dari Jilan. Dan lihat dengan adanya kesempatan buat numbangin ke arah base-nya. Low base-nya langsung di-push guys. Lagi anteng-antengnya di tengah, tapi di bagian belakang mereka nggak baik-baik aja ya. What? Langsung di end game sama Changi ki. Sama Changi kah? Sama Changi langsung di end game guys. Di bagian tengah baik-baik aja, tapi di bagian belakang aku rapuh mas. Buset guys. Langsung di end game. Kamera tadi lagi lihat posisi buat ngambil jungler ya, tapi malah di belakang ya guys. Tidak semudah itu Ferguson. Kepencet nge-push turret katanya min 1 map. 4 silver terjadi karena Neons, Unil, Bunzi dan juga JPM School dan Nancy ya, yang berhasil untuk mendapatkan MVP di tim yang kalah. Sementara dari segi MVP yang menang ada ternyata dari seorang Kana ya, yang mendapatkan MVP pertama untuk CAT All-Star juga nih ya. Dengan adanya 2 emas lain, Hysteria dan juga Zilan, 2 silver terjadi ke serang Sivolo dan juga serang Uzi. 24 poin kill berbeda. Sekitar 1 pick up aja dari teman-teman tim yang menang ya. Dari pertandingan 15 menit, dan kita akan coba lihat dari segi highlightnya ya.